Anda tahu bagaimana mendefinisikan penggemar penerbangan? Apa yang dipikirkan orang kebanyakan ketika mendengar nama Rolls-Royce Phantom Ghost? Keindahan dan kemewahan. Penggemar penerbangan memikirkan ini, dan Rolls-Royce selalu liar dengan inovasinya, serta akan terus seperti itu. Halo, Febesin di sini, dan hari ini kita akan berjalan di jalan berduri menuju masa depan, memperkenalkan kipas Rolls-Royce Ultra. Seperti yang diharapkan, untuk memahami masa depan, kita harus menggali ke masa lalu. Di akhir tahun 1960-an, pembuatan mesin global menemukan batas baru mesin turbofan besar yang semua orang sibuk menguasai. Inggris memasuki perlombaan ini dalam posisi yang agak sulit karena mereka kekurangan sumber daya, yang menyebabkan proyek mereka sedikit lebih rendah daripada gagasan dari teman-teman sumpah mereka, General Electric dan Pratt Whitney. Mereka memutuskan untuk mengkompensasi kekurangan lokal dalam sejumlah teknologi dengan mengambil langkah maju dalam desain keseluruhan. Salah satu masalah dengan mesin jet adalah tahapan yang berbeda di dalamnya memiliki parameter yang berbeda juga, sehingga perlu memiliki kecepatan rotasi yang berbeda. Dan ini tidak mudah untuk dilakukan. Masalah ini diselesaikan seperti ini. Tahapan dibagi menjadi dua kelompok kumparan yang berputar pada dua kecepatan. Solusinya adalah kompromi. Setidaknya, kipas masih terlalu cepat dengan peningkatan beban dan kebisingan. Pada versi besar, ujung bilah terbang dengan kecepatan supersonik. Tetapi ini dapat ditanggung. Sebenarnya, hampir semua mesin jet modern beroperasi pada tata letak kumparan ganda, tetapi bukan yang Inggris. Rolls-Royce menggunakan desain 3 kumparan. Poros ketiga ditambahkan ke desain kumparan kembar biasa yang menghubungkan kipas ke tahap turbin yang didedikasikan untuknya, sehingga memberikan kecepatan putar yang optimal. Sistem ini lebih kompleks secara teknis, dan terminologi semua jenis tahap perantara dibuat, tetapi itu memberikan kinerja yang sangat baik yang memungkinkannya untuk berhasil bersaing dengan tetangganya. Ini bukanlah tugas yang mudah dan tidak langsung membenarkan dirinya sendiri. Tetapi seiring waktu, desain inilah yang menjadi dasar kereta utama perusahaan keluarga Trent. Trent bagus memenangkan cinta teater selama beberapa dekade, tetapi tahun-tahun berlalu, dan pada awal abad ke-21, saatnya telah tiba bagi semua teknologi terbaru untuk menghadapi masalah mereka. Mesin-mesin ini sudah ketinggalan zaman, dengan model baru dari pesaing menekan dari semua sisi, dan sulit bagi Rolls-Royce untuk menanggapi tekanan ini. Terutama terasa di bawah sayap Boeing 787, di mana Trent 1000 harus melawan Gen X dari General Electric. Persaingan dengan peningkatan lain dan mesin baru yang menerapkan teknologi canggih baru sulit. Kinerjanya terkadang tidak memuaskan pelanggan, dan segera masalah dengan keandalan mulai muncul yang merugikan Inggris, baik secara finansial maupun reputasi. Pelanggan yang sama dari 787, ketika memilih pembangkit listrik, dengan jelas memberikan preferensi kepada gagasan General Electric. Sesuatu harus dilakukan tentang ini. Rolls-Royce mengadopsi program pengembangan jangka panjang yang dirancang untuk jangka waktu 5, 10, dan 20 tahun. Tahun-tahun pertama dari program ini lebih merupakan fantasi futuristik, tetapi dua yang pertama berubah menjadi program penggemar lanjutan dan ultra. Program lanjutan direncanakan selama 10 tahun, yang berarti bahwa itu berakhir kira-kira sekarang. Ini melibatkan modernisasi lini Rolls-Royce yang ada. Mesin ini dibagi menjadi dua subprogram, Advance 2, yang berurusan dengan keluarga mesin kecil BR200 yang populer di jet business, dan Advance 3, yang canggih dan bertanggung jawab atas keluarga besar Trent. Advance 3 ambisius dan melibatkan pengenalan banyak solusi baru, termasuk yang radikal. Intinya adalah salah satu fitur utama mesin selama bertahun-tahun. Inti mesinnya hampir sama, tetapi kinerjanya ditingkatkan dengan meningkatkan bagian dingin yang pada saat itu telah menjadi terlalu rumit dan terbebani, yang menyebabkan masalah. Para insinyur membalikkan keadaan. Inti menjadi jauh lebih besar dan lebih bertenaga, sementara bagian dingin disederhanakan secara signifikan. Tapi tentu saja, mengganti tahapan tidaklah cukup. Salah satu lompatan dari program lanjutan adalah implementasi skala besar dari manufaktur lapisan aditif atau pencetakan 3D. Teknologi ini memungkinkan produksi bagian yang cukup kompleks
seringkali monolitik, yang membuatnya lebih ringan dan lebih dapat diandalkan. Rolls-Royce juga mulai aktif menggunakan Composite Matrix Ceramic atau CMC. Bonus utama CMC adalah ketahanan panas yang tinggi dari bagian yang dibuat dengan metode ini, yang sekarang hampir menjadi masalah utama dalam kondisi suhu operasi yang terus meningkat di mesin pembakar. Pembakar juga tidak diabaikan. Ia harus menerapkan teknologi pembakaran ramping dalam operasinya. Ketika bahan bakar yang disuntikan ke udara terkompresi dari pembakar lebih sedikit dari biasanya, keuntungan dari metode ini adalah memungkinkan Anda untuk menghindari pembakaran bahan bakar berlebih yang kurang, mengurangi konsumsi, dan akibatnya mengurangi emisi ke atmosfer. Semua teknologi ini cukup kompleks, memerlukan pembentukan produksi yang maju, dan kontrol yang sangat akurat, tetapi jelas layak untuk meningkatkan waktu antara perbaikan dengan meningkatkan rasio bypass menjadi 11:1. Rasio tekanan keseluruhan menjadi 60:1 ke level model modern terbaik, dan akibatnya secara signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan tren Advance saat ini. Advance 3 secara aktif mengembangkan Rolls-Royce bersama dengan beberapa pusat penelitian dan perusahaan mitra yang secara aktif menguji elemen individu dan beberapa prototipe yang mempersiapkan solusi baru untuk diterapkan dalam versi terbaru dari mesin Trent 1000, Trent 7000, dan Trent X-Willoughby yang dipasang pada Boeing 787, Airbus A330neo, dan A390 masing-masing. Dan di sini kita sampai pada proyek Ultrafan, yang di satu sisi merupakan kelanjutan langsung dari Advance 3, dan di sisi lain merupakan langkah maju yang besar. Inti mesin, serta solusi teknologi yang dijelaskan di atas, datang ke sini dari Project Advance 3, tetapi desain sisanya telah berubah secara signifikan. Alasan utama perubahannya tentu saja adalah inovasi utama pada gearbox. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa masalah perbedaan kecepatan putaran tahapan mesin belum hilang. Sementara Rolls-Royce membanggakan desain triple spoolnya, produsen lain tetap menggunakan desain twin spool yang lebih sederhana dan menoleransi komprominya. Namun, mereka mencari solusi dan akhirnya menemukannya. Gearbox adalah mekanisme yang menghubungkan poros dan kipas, serta mengurangi kecepatan putaran ke tingkat optimal dalam kelas mesin besar. Pelopor teknologi ini adalah Pratt Whitney dengan PW1000G mereka. Mesin ini sangat menakjubkan dan memiliki kinerja yang sangat baik, termasuk rasio bypass yang memecahkan rekor 12,1, tingkat kebisingan terendah di kelasnya, dan konsumsi bahan bakar yang rendah. Versi yang berbeda dapat dilihat di bawah sayap A320neo, A220, dan EJE2. Pesaing utamanya adalah mesin LEAP, hasil usaha patungan antara Safran dan General Electric. Ketika mereka saling berhadapan, mesin ini sangat berbeda. Pratt Whitney membanggakan gearbox, sementara CFM membanggakan solusi teknologi terbaru yang pertama kali dikembangkan untuk mesin Gen X dari Dreamliner. Rolls-Royce datang dan memutuskan untuk menggunakan semuanya sekaligus. Mereka menguasai teknologi yang dibanggakan General Electric dan CFM, kemudian mengadopsi gearbox yang dibanggakan Pratt Whitney. Pada prinsipnya, Ultrafan menggunakan desain yang sama seperti 1000G, dengan gearbox dipasang antara poros dan kipas. Masalahnya di sini adalah belum ada yang memasang gearbox pada mesin yang begitu besar dan bertenaga, yang harus menanggung puluhan ribu tenaga kuda. Beban di sini sangat besar, belum lagi panas yang dihasilkan di dalam mekanisme yang harus didinginkan. Ada banyak masalah seperti itu, dan semuanya harus diselesaikan. Dan itu tidak semua. Penampilan gearbox mengubah sisa desain elemen baru. Mesin ini sebenarnya melakukan hal yang sama seperti spool ketiga dan menggabungkannya. Sekarang, gearbox terhubung ke poros perantara dan bekerja bersama dengan turbin perantara dan kompresor perantara yang juga ditingkatkan dengan menghilangkan satu tahap pada saat yang sama. Dengan koneksi gearbox ini, daya yang dibutuhkan untuk kipas telah meningkat dan turbin perantara sekarang tidak lagi memiliki satu tahap, tetapi 4 tahap.
Turbin tekanan rendah beserta porosnya sebenarnya dihilangkan di sini, sehingga jumlah total tahap turbin berkurang dari 10 menjadi 6. Ini adalah bonus yang sangat signifikan, tidak hanya dalam hal kesederhanaan desain, tetapi juga dalam hal berat yang dimuat dan tunduk pada suhu yang sangat tinggi. Turbin terbuat dari paduan tahan panas yang kompleks dan sangat berat, jadi semakin sedikit, semakin baik. Ya, di sini lagi mungkin ada kebingungan dengan istilah-istilah dengan semua tahap perantara ini, dan juga pertanyaan bagaimana kipas ultra terus berlanjut. Dikatakan triple spool karena sebenarnya kehilangan poros ketiga. Beberapa orang menyebut poros ketiga sebagai sambungan antara gearbox dan kipas, sementara yang lain menyebutnya tradisi trend, dan pemasaran terdengar lebih keren. Selain itu, Rolls-Royce membedakan konsep spool dan poros yang tidak cukup sinonim. Apa yang harus dipikirkan tentang ini? Putuskan sendiri. Dan inilah saatnya bagi kita untuk melihat keindahan ini. Kipas Ultrafan adalah sebuah karya seni. Itu bukan logam versi lama yang padat titanium, melainkan bilah carbon composite dengan tepi depan titanium. Sangat cantik dan ringan. Menurut Rolls-Royce, kipas ini mengurangi berat sekitar 320 kg per satu mesin dibandingkan dengan versi lama. Selain itu, gearbox mengurangi kecepatan putaran, yang mengurangi beban, bersama dengan desain baru, memungkinkan untuk membuatnya cukup besar, yaitu 140 inci diameter. Sebagai contoh, pemegang rekor saat ini adalah kipas JE9X raksasa dari Boeing 777X yang mempunyai kipas dengan diameter 134 inci, dan Trent XWB juga cukup besar. Terlihat sederhana di sini, hanya 118 inci. Pertanyaan yang muncul ketika melihat keindahan ini adalah, mengapa kipasnya berwarna hijau kebiruan? Menurut pendapat ahli saya tidak tahu. Rasanya ini adalah fitur visual murni, hanya kipas hitam yang tidak mengejutkan siapapun lagi, dan inilah sesuatu yang sangat tidak biasa. Selain mesin, ini disajikan sebagai terobosan dalam teknologi hijau, dan terlihat seperti kipas hijau dari dunia fantasi. Saat membuat kipas Ultra, Rolls-Royce mempertimbangkan opsi untuk mengintegrasikan ke dalam bilah kipas dengan pitch variabel, seperti pada mesin turboprop. Ini akan membuatnya jauh lebih fleksibel dalam penerbangan, menghilangkan pembalik daya dorong, dan itu akan terlihat sangat keren. Namun, belum ada berita tentang ide ini untuk waktu yang lama. Tampaknya para insinyur memutuskan bahwa mereka memiliki cukup risiko teknis. Jadi untuk saat ini, penerapan sesuatu yang serupa dapat dilihat pada mesin kenaikan CFM dengan rotor terbuka, tetapi itu cerita lain. Oke, semua teknologi ini memang hebat, tetapi apa yang ditawarkan Ultrafan dalam hal kinerja? Diameter kipas adalah 140 inci, dengan rasio tekanan keseluruhan di kompresor mencapai 70 atmosfer. Jika mesinnya saat ini 60 atmosfer, itu sudah sangat mengesankan. Rasio bypassnya adalah 15 atmosfer, angka yang benar-benar luar biasa. Sampai baru-baru ini, semua orang terkejut dengan PW Star Bibuji dengan rasio bypass 12,6 mesaku. Konsumsi bahan bakarnya juga diperkirakan akan turun tajam. Menurut pernyataan perusahaan, sebesar 25% dibandingkan dengan keluarga Trent. Namun, saya menekankan bahwa dengan perwakilan pertama dibandingkan dengan yang baru, angka ini harus berkisar sekitar 10%, yang juga sangat layak. Dalam hal kinerja dorong, kipas Ultrafan adalah penerus Trent. Selama berbagai rangkaian pengujian, daya dorong prototipe terus meningkat. Awalnya mencapai 31 hingga 36 ton gaya, dengan peningkatan lebih lanjut menjadi sekitar 44 ton. Ini lebih dari daya dorong mesin Trent XWB teratas. Pertanyaan terakhir adalah, katakanlah kita memiliki mesin ini, tetapi di mana pesawat yang akan menggunakannya? Di sini kita harus mengambil langkah mundur. Ultrafan bukanlah sebuah mesin, melainkan sebuah program untuk membuat mesin. Bahkan sekarang, berbagai pusat terus melakukan penelitian dan pengujian berbagai pilihan dalam desain, namun dengan parameter mesin yang berbeda yang kinerjanya telah dijelaskan. Sebenarnya, ini adalah sebuah demonstrasi teknologi teratas
yang seharusnya menunjukkan kinerja maksimal dari apa yang dapat dicapai oleh proyek ini. Jangan berharap bahwa ini akan langsung muncul di bawah sayap beberapa pesawat. Rolls-Royce sendiri mengklaim bahwa konsep kipas Ultra dapat diskalakan dan memungkinkan mesin dengan daya dorong dari 25.000 hingga 110.000 pound force. Kisaran ini sangat ambisius karena mencakup hampir seluruh spektrum mesin jet untuk pesawat komersial. Keluarga mesin ini berpotensi menggantikan Trent modern dan bahkan dapat bersaing dengan GE Main X di satu sisi. Di sisi lain, dalam versi yang lebih kecil, UltraFan akan dapat memasuki pasar pesawat single aisle. Sementara Rolls-Royce jelas tidak mendominasi pasar sekarang, perlu diingat bahwa kinerja tergantung pada versi yang akan dibuat. Saya ragu bahwa mereka akan dapat membuat mesin dengan ukuran yang cocok untuk A320 dan mempertahankan misalnya rasio bypass 15:1. Namun, apapun itu, ini akan menjadi motor yang sangat mengesankan. Dan mengingat bahwa versi serial sebenarnya mungkin muncul hanya pada akhir tahun 2020-an atau bahkan awal tahun 2030-an, kita harus melihat apa yang akan terjadi dalam penerbangan pada waktu itu. Mungkin UltraFan akan secara bertahap mulai menggantikan Trent. Mungkin akan tiba pada waktunya untuk generasi berikutnya dari keluarga A320, atau mungkin akan berakhir di bawah sayap Boeing 797 yang telah lama ditunggu-tunggu, yang masih dalam pengembangan oleh orang-orang dari Seattle. Terkadang proyek ini didorong maju, terkadang dibekukan, dan kemudian siapa tahu apa yang akan ditunjukkan penerbangan kita dalam dekade berikutnya. Sejarah Rolls-Royce penuh dengan pasang surut, dan saya rasa mereka tidak akan mengubah tradisi ini. Apa yang akan mereka berhasil capai? Kita akan mengetahuinya di video terakhir tentang proyek pada tahun 2042. Sementara itu, komentari apa yang Anda pikirkan tentang UltraFan, dan jangan lupa subscribe Vibesin untuk tetap mendapatkan update terbaru untuk Anda.